Kembali lagi bersama kami di Spesial Dialog dan kali ini telah hadir juga di studio Bapak Usman Kansong, Direktur Pemberitaan dari Media Indonesia. Pak Usman, ini kalau kita bicara soal pemberitaan media dan peran media secara keseluruhan sebetulnya secara umum soal bencana. Ini kalau ini pandangan mata inilah awam gitu ya. Kalau kita sering melihat berita-berita kan itu kan lebih banyak soal kritik, soal hal-hal yang kurang yang dilakukan oleh pihak terkait. Apakah memang seperti itu? Iya, tidak salah seperti itu. Memang media massa sejauh ini lebih banyak memberitakan hal-hal yang terkait dengan tanggap darurat. Padahal sebetulnya kan kalau kita lihat tahapan bencana itu, penanganan bencana itu ada 4. Ada mitigasi, kemudian tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Tapi media kelihatannya lebih terkonsentrasi untuk meliput yang kedua. Ya, yang kedua. Kenapa? Memang di situ mungkin kalau televisi gambarnya lebih bagus, lebih sensasional, begitu kan. Padahal sebetulnya media massa punya peran jauh lebih penting daripada itu. Misalnya dalam konteks mitigasi. Ya, dalam konteks mitigasi. Karena mitigasi itu kan sebuah upaya untuk mengurangi risiko bencana, ya. Jadi di situ ada unsur edukasi dan media massa bisa memainkan peran di sana. Tetapi tidak sepenuhnya juga bisa kita menyalahkan media. Kenapa? Karena media biasanya adalah refleksi yang terjadi di masyarakat. Ya, artinya kita tidak berharap ini terjadi, tetapi memang itu barangkali juga menunjukkan bahwa negara kita jangan-jangan memang dalam konteks 4 tahap itu pun lebih banyak bicara tentang tanggap darurat, ya, lebih banyak bicara tentang tanggap darurat. Jadi jangan-jangan juga negara sedikit abai begitu ya dengan mitigasi misalnya gitu. Yang jadi fokus tanggap darurat, kemudian rekonstruksi dan rehabilitasi. Padahal 4 ini harus sebuah rangkaian tak terputus ya. Dan memang kita kalau untuk televisi agak sulit berharap sebuah proses mitigasi bisa dimasukkan ke dalam pemberitaan mereka. Karena ini TV kan sifatnya sekilas, begitu gambar. Nah justru nanti pemerintah bisa memilah media mana yang lebih pas untuk mitigasi misalnya. Karena di situ ada edukasi, ada tahap-tahapan bagaimana mencegah bencana. Jangan-jangan atau bisa kita katakan mungkin lebih banyak ke media cetak atau online. Artinya pemerintah kalau kita bicara soal kebencanaan ini juga harus melakukan perencanaan jalur distribusi mana sih informasi ini harus disalurkan seperti itu ya. Betul. Saya kira itu menjadi penting ya. Semakin banyak jenis media yang digunakan akan semakin baik begitu. Cuma kan kelihatannya memang lebih terkonsentrasi kepada televisi yang bersifat sekilas sehingga ya gambar-gambar sensasional, kekurangan logistik, kemudian bagaimana proses evakuasi itu lebih menjadi konsentrasi mereka. Dan ya. Walaupun sebetulnya bisa juga dikemas dalam bentuk dialog seperti ini ya untuk kasus mitigasi atau rekonstruksi dan rehabilitasinya. Baik, nah ini Pak Freddy menarik sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Usman tadi. Ini apa iya memang 4 hal itu. Ini memang ada semacam mitigasinya kurang atau apanya lebih seperti itu dan jalur distribusi informasinya itu apa seperti itu? Di dalam konteks kami ya, jadi pentingnya sistem informasi, ini saya bicara dari aspek kepentingan dulu ya, yang kita sebut dengan the role of information system based on disaster management concept ya. Yang kita kenal ada 4 tahap. Tahap pertama yang kita sebut response phase, tahap respon. Kemudian yang kedua adalah reconstruction and rehabilitation phase, ini tahap. Kemudian yang ketiga adalah prevention and mitigation phase. Kemudian yang keempat adalah preparedness phase. Nah, 4 tahapan ini dia bukan berarti harus berurutan ya, tetapi keempat ini sama pentingnya bagaimana konteks edukasi yang kita sebut tadi peranan media ini melakukan pada setiap tahapan. Jadi tahap respons bagaimana misalnya instansi-instansi terkait dengan penanganan bencana merespon suatu bencana yang terjadi. Nah, dalam hal ini fungsi media bisa menyampaikan kepada publik 2 hal, termasuk di dalamnya kontrol tapi juga langkah-langkah yang sudah diambil. Kemudian reconstruction and rehabilitation ini menyangkut aktivitas pasca bencana ya. Bagaimana ini sudah dilakukan, bagaimana mekanismenya, bagaimana keterlibatan masyarakat, apa resources yang ada, apa yang menjadi hak masing-masing pihak dan lain sebagainya. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang disampaikan Pak Usman tadi yaitu adalah prevention and mitigation phase. Ini saya kira satu tahap yang tidak
tidak berkesudahan, dia akan terus berjalan dan peranan media, terutama media mainstream tadi menjadi amat sangat signifikan. Nah, kalau kita bicara soal media mainstream, jangan-jangan ini pemerintah hanya mengandalkan ya dalam tanda kutip ya televisi karena mungkin jangkauannya lebih luas dan lebih langsung gitu, atau begini, prinsip dasarnya sebagai konsekuensi daripada proses demokratisasi, saya kan tidak bisa memaksakan agar supaya misalnya berita satu, Anda harus menyampaikan A, B, dan C. Tetapi masing-masing media sudah mengetahui persis pangsanya dan prioritas isu-isu yang akan diangkat. Prinsip dasarnya bagi kami adalah menyediakan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kita mengharapkan media, terutama media-media mainstream tadi, katakan TV, radio, maupun koran, dan majalah, dan lain sebagainya, mengambil porsi-porsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan hanya sesuai untuk kebutuhan mereka, tapi yang lebih penting lagi. Informasi yang sudah dimiliki ini secara aktif atau proaktif gitu disampaikan kepada media-media ini atau justru itu yang saya katakan tadi, peranan media center pada konteks terjadi bencana dan peranan edukasi pada tahap yang kita sebut prevention and mitigation phase. Nah, ini konteks kebijakannya, prinsip dasarnya adalah kita membuka diri kepada media sebanyak mungkin agar supaya media dapat berperan dengan adanya media aktif. center itu ya. Nah, Pak Osman, kalau kita bicara soal media center ini, apakah memang informasi yang biasanya ada di media center itu sudah dirasa sangat cukup sebetulnya untuk disampaikan ke masyarakat, atau bagaimana harusnya? Iya, saya kira peran media center itu penting ya. Penting dia memberikan informasi awal sebetulnya tentang sebuah peristiwa bencana. Tetapi kewajiban media juga untuk turun ke lapangan, tidak mengandalkan media center. Dan media center umumnya itu kan juga tidak jauh dari lokasi bencana. Pasti dibuka di dekat-dekat di situ begitu ya. Seperti peristiwa olahraga Asian Games, pasti media centernya kan di situ. Nah, saya kira penting, dan kalau dikatakan cukup tidak cukup itu relatif sebetulnya, tergantung apa yang dibutuhkan oleh media massa ya. Tetapi sebagai sebuah awal, informasi awal, kemudian terkait dengan data dan fakta, karena di lapangan kita agak sulit juga untuk mencatat berapa korban, kita tidak mungkin menghitung, dan disitulah misalnya peran media center sangat penting bagi media massa begitu, karena kalau tidak maka informasinya bisa serabutan begitu kan, dari sumber yang tidak jelas. Tidak jelas begitu. Nah, peran media center ini saya kira vital sekali dalam konteks penanganan bencana. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Pak Osman dan Pak Ferry.